ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syawlillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa khususan ila al-marhum Tuan Haji Muhammad Ridwanullah At-Tauhid syulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang pertama, alhamdulillah pada malam yang berkah ini kita berkumpul bermuajaah tentu untuk membuka kajian kitab kuning dan insyaallah malam pertama ini yang di malam Rabu kita awali dengan membuka salah satu dari karya yang sangat terkenal kalau dalam ilmu nahu yang kecil bentuk kitabnya tetapi masyhur dimanapun pondok yang ada di Indonesia bahkan di Timur Tengah pasti mengenal kitab Jurumiyah. Jadi kitab Jurumiyah kitab yang sangat singkat tetapi padat maknanya, ini dikenal dalam kalangan ilmu nahu. Nah, di dalam ilmu usul tidak jauh beda dengan kitab yang insyaallah akan kita baca. Makanya nama kitab ini adalah Al-Waraqat. Al-Waraqat jamak dari kata waraqah, lembaran-lembaran. Nah, kalau sudah lembaran-lembaran berarti sifatnya dia singkat, tetapi insyaallah padat makna. Dan sebagai bentuk ta'zim kita kepada Nabi, kepada guru-guru kita, tentu salah satu bentuk tradisi khususnya paham ahli sunnah wal jamaah atau kalangan an-nahdliyin di Indonesia selalu kita bertawassul. Tadi kita buka dengan tawassul ila hadratin Nabiyil Mustafa. Kita sebut juga guru-guru kita. Tentu apa yang kita lakukan tawassul ini pasti kita lakukan karena ada dalil. Dalam Al-Quran Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batagu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah wa batagu ilaihi wasilah. Dan carilah wasilah, perantara menuju Allah. Nah, dari istilah wasilah ini muncul namanya tawassul. Muncul istilah tawassul. Nah, sehingga di dalam hadis, keterangan-keterangan hadis ada beberapa tawassul yang disyariatkan. Dan ini memang ada keterangan di dalam hadis Rasulullah SAW. Salah satunya yakni tawassul bi asma'illah, bertawassul dengan nama-nama Allah. Misalkan a'udzu bi qudratillah, a'udzu bi izzatillah, aku berlindung dengan kekuasaan Allah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah. Ini tawassul yang semuanya sepakat diperbolehkan. Dan yang kedua, tawassul bil a'malis sholihah, bertawassul dengan amal-amal soleh. Dan ini juga masyhur hadis yang sering kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa ada 3 orang yang masuk ataupun beristirahat di dalam sebuah gua dan ternyata gua itu ketutupan dengan batu, sehingga 3 orang ini tidak bisa keluar karena ada batu menutupi pintu gua. Sehingga salah satu dari 3 orang ini mengatakan, mari kita bertawassul, menceritakan, memberitakan bahwa kita pernah melakukan kebaikan, niat tulus kepada
Allah SWT. Sehingga orang yang pertama bertawasul dengan apa? Bahwa dia adalah salah satu orang yang berbakti kepada ibu bapaknya. Tugasnya selalu mencari kayu bakar. Nah, pada suatu ketika dia telat pulang dalam mencari kayu bakar itu, dan dia temukan orang tuanya itu sudah istirahat. Padahal setiap malam, setiap selesai pulang mencari kayu bakar, pasti orang ini dia memberikan air susu kepada orang tuanya. Tapi saat dia telat pulang mencari kayu bakar dan ditemukanlah orang tuanya sudah dalam keadaan istirahat, saking taatnya kepada kedua orang tuanya, dia tunggu sampai orang tuanya bangun, malah sampai subuh dia tetap pegang air susu yang akan dia berikan kepada kedua orang tuanya, sampai istri dan anaknya, budaknya ingin minum tapi dia tidak kasih. Nah, sehingga dia sampaikan, ya Allah, seandainya Engkau ridho dengan apa yang kulakukan kepada kedua orang tuaku, maka tolonglah. Maka saat itu terbukalah batu itu dengan sedikit, tetapi tidak sampai menyebabkan yang tiga orang ini bisa keluar. Nah, terus yang kedua, dia pun juga bertawasul dengan amal solehnya. Sehingga dia bercerita bahwa dulu aku pernah mencintai seorang perempuan yang sangat cantik. Nah, sehingga suatu waktu perempuan tersebut sangat butuh dengan harta. Pas musim pajak klik sangat butuh dengan uang, sehingga dia minjam kepadaku, dan saat itu saya berikan dengan syarat bahwa dia harus siap melayani saya. Nah, ketika si perempuan ini mengiyakan, dan saat laki-laki itu dan perempuan ini sudah tanpa ada batasan, lalu perempuan itu berkata, sesungguhnya ketika kau ingin buka atau memakai cincin, maka tidak akan bisa halal sebelum ada proses pernikahan. Seperti itulah bahasanya. Nah, maka saat itu ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh perempuan tadi, maka si laki ini langsung pergi sambil memberikan atau meninggalkan uang harta kepada perempuan itu tanpa dia sentuh sedikit pun. Sehingga dia berkata, ya Allah, seandainya Engkau ridho dengan kebaikan yang saya lakukan, amal soleh yang saya lakukan, maka bantulah kan. Nah, sehingga terbukalah batu itu dengan sedikit. Nah, terus orang yang ketiga, dia juga bertawasul dengan amal solehnya. Dia menceritakan bahwa dulu banyak orang yang bekerja kepada dia. Nah, saat dia memberikan upah kepada buruhnya, nah ada satu orang yang tidak menerima upahnya, dia pergi. Tetapi upahnya itu saya kumpulkan, saya buatkan, saya kembangkan dalam bentuk usaha, saya berikan sapi dan beranak pinak, kambing dan seterusnya, tanah dan seterusnya. Nah, pada beberapa waktu datanglah orang tersebut meminta upah yang dulunya dia tidak ambil. Sehingga dia katakan, nah upahmu itu saya kembangkan dan hasilnya seperti kambing sekian, sapi sekian, tanah. Dan orang itu berkata, kamu bercanda. Nah, saya katakan, saya tidak bercanda, ini hasilnya. Sehingga dia berikan dan dia terima, dan tidak diambil sepeser pun. Nah, dia berkata, seandainya kau terima amal baik ya Allah, maka tolonglah kan. Sehingga terbukalah batu yang menutupi pintu gua itu, sehingga tiga orang ini bisa keluar. Inilah salah satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan tawasul dengan amal soleh. Dan yang ketiga, bertawasul dengan as-solihin, dengan orang-orang yang soleh. Dan ini juga pada masa Rasulullah SAW pernah ketika seorang yang budak, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka atawajjahu binabika fi hajat. Jadi orang buta ini dia bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena saat itu dia mengalami kebutaan, dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan yang keempat, tawasul kepada orang yang soleh
Kalau solehnya dalam kondisi masih hidup, baik, sepakat semuanya. Nah, yang jadi permasalahannya ketika orang solehnya ini sudah meninggal dunia. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tentu kita tetap mengatakan boleh, karena guru-guru kita mengatakan boleh dengan hujah bahwa orang yang mati sejatinya mereka itu mati jasadnya, tetapi ruhnya, kebaikannya, amal solehnya tetap dikenang. Mati jasadnya tapi hidup, ya. Maka dalam Al-Quran Allah sampaikan, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau mengira bahwa orang yang mati itu, ya, orang yang meninggal dunia karena dia berjihad atau orang-orang yang soleh, mereka itu mati, tidak. Bal ahya'un, tetapi mereka itu hidup. Nah, jadi orang yang hidup ada ruhnya atau mungkin sudah pisah ruhnya, tetapi sejatinya mereka hidup, ya, hidup dengan amal soleh, hidup dengan kemuliaannya, keberkahannya. Nah, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa bertawassul kepada orang soleh yang meninggal dunia diperbolehkan. Dan juga ada dalam sebuah hadis bahwa Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah ke dunia ini, ya, dia bertobat, minta ampun kepada Allah, dan tobatnya diampuni sebab beliau bertawasul kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika dia bertawasul kepada Rasulullah, ya, dengan berkatnya Rasul Sallam, lalu diampuni oleh Allah. Sehingga Allah bertanya kepada Adam, wahai Adam, dari mana engkau tahu bahwa ada hambaku yang mulia bernama Nabi Muhammad Sallam, ya? Nah, sehingga Adam berkata, saat kau menciptakanku, aku melihat di atas arasmu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan aku yakin setiap ada nama yang bersanding dengan namamu, pasti itu adalah yang paling mulia. Sehingga Allah sampaikan, itulah Nabi yang terakhir nanti, Khotamil Anbiya. Khotamil Anbiya, ya, di penutup para nabi. Dari situ disyariatkanlah ataupun dijalankan khususnya kalangan ahli sunnah, ya, bahwa boleh bertawasul dengan orang-orang yang soleh, karena kesolehannya. Dan tentu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kitab yang berkah ini, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaannya. Salah satu caranya dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau mengambil hikmah, ya, pelajaran dari Bismillahirrahmanirrahim, luar biasa, ya. Dari sisi nahunya, dari sisi sorofnya, dari sisi balaghahnya, belum lagi dari sisi tasawufnya, belum dari sisi hikmahnya, kelebihan-kelebihannya, banyak sekali. Ini salah satu bukti bahwa ayat Allah atau Al-Quran tidak akan pernah habis untuk digali rahasia-rahasianya. Sehingga muncul pertanyaan, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini apakah ada rahasia kok diawali oleh huruf ba? Kenapa tidak huruf jar yang lain, ya? Jadi huruf jar ini kan banyak. Kenapa kok yang diawali dengan Bismillah ini adalah huruf jar berbentuk huruf ba ini, ya, bi? Nah, tentu pasti ada hikmah di balik itu. Salah satunya, ya, seperti yang kita tahu bahwa bi ini kalau kita i'rab bismi, al-ba'u harfu jar, ya. Ismi majrurun bil ba, wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhir. Al-jar wal majrur muta'alliq. Jadi setiap jar majrur pasti ada muta'allaq. Nah, ini kalau kita bahas secara ilmu bahasa, pasti ada tempat bergantungnya. Makanya kalau ditakdirkan abtadi'u bismillah, aku mulai membaca kitab ini bismillah, dengan menyebut nama Allah. Dan makna ba itu banyak. Dalam kitab Jami'ud Durus, ya, sampai disebutkan maknanya ada 13 makna ba. Salah satunya di situ adalah al-ilsaq, ya.
atau al-isti'anah. Kalau ba di sini dimaknai isti'anah berarti aku memulai mengaji atau membaca kitab ini dengan mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bismillah. Nah, ketika kita memperhatikan kalimat yang singkat ini, bismi, apa asalnya? Ba dengan ismi. Nah, kemana alifnya? Kok tidak tertulis alifnya? Sedangkan pada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nah ada alifnya. Iqra bismi, ada ba, terus ada ismi, ada alifnya. Tapi ketika dalam penulisan bismillah tidak ada alifnya. Dalam kitab Kaprawi, ya. Di situ alasannya kenapa pada bismillah tidak ada alifnya, likasratil istimal, karena terlalu banyak penulisan bismillah sehingga alif ini ditiadakan, ya. Ada alasan yang menarik, ya, dari sisi hikmah kenapa tidak ada alif di dalam kalimat ismi. Karena alif itu kalau kita lihat bentuk penulisannya kan tegak ke atas. Kalau kita baca bisa agak panjang, ini menandakan sifat tinggi, ya. Sedangkan ba itu pasti dibaca bi, kasroh. Kasroh itu artinya rendah, merasa rendah. Nah, orang ketika merasa rendah, maka dia tidak akan nyambung dengan sifat yang merasa tinggi. Maka sifat tinggi itu ditiadakan, yang tetap adalah bi, ya. Bismi. Ini kalau dilihat dari sisi hikmah, ya. Dan juga kenapa ba ini menjadi huruf pertama disebut, karena memang dulu ketika kita ditanya oleh Allah SWT, ya, saat di alam ruh, kalimat yang pertama keluar itu adalah huruf ba. Ketika Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Apa jawab kita? Qalu, mereka berkata, artinya ruh-ruh manusia ini berkata, bala. Yang pertama itu adalah huruf ba, bala. Ini isyarat kepada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, ya. Tentu kalau kita kaji lagi, nama Allah ini tidak berhenti-berhenti, artinya tidak selesai-selesai, ya. Panjang lebar dari sisi ilmu balaghahnya, dari sisi bahasanya dan seterusnya, ya. Terus Ar-Rahmani, kalau kita artikan Ar-Rahmani yang maha pengasih, ya. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Nah, ini yang menarik dalam ilmu bahasa Arab. Ar-Rahmani dengan Ar-Rahimi, ya, kalimatnya akar katanya sama, dari kata rohima, rohamim. Sedangkan Ar-Rahim juga asal katanya rohamim, ya. Karena perbedaan wazan menyebabkan berubah makna, ya. Ar-Rahmani diartikan pengasih, sedangkan Ar-Rahimi diartikan penyayang. Inilah luar biasa para ulama, ya, mentafsirkan ayat-ayat Allah. Nah, Ar-Rahmani ini mengikuti wazan fa'lan, ya. Fa'lan. Ketika mengikuti wazan fa'lan, maka sifatnya itu sementara. Sama seperti ghadbana, ya. Ghadbana artinya berasal dari kata ghadib, marah. Ghadbana, pemarah. Nah, seseorang ketika memiliki sifat pemarah, nah sifat pemarahnya itu tidak selamanya. Dan mungkin manusia ini marah dan buruk, ya. Memang dia sifat pemarah, tetapi kadang-kadang, ya, tidak selamanya atau tidak kekal. Sama seperti Allah ketika mengasihi makhluknya, pengasih. Nah, sifat pengasihnya Allah ini tidak kekal. Artinya di dunia ini Allah mengasihi binatang, mengasihi tumbuhan, mengasihi manusia, entah itu kafir, Islam. Tetapi ketika sudah selesai dunia, masuk ke negeri akhirat, maka makhluk ini sudah tidak diberikan dikasih lagi seperti binatang, hewan, tidak lagi, ya. Nah, maka Ar-Rahman ini dimaknai dengan maha
pengasih yang sifatnya tidak kekal, ya. Artinya tidak kekal itu di dunia dia dapat, tapi di akhirat tidak dapat. Makanya diartikan Ar-Rahmani lamun bahasa Jawa kan bolas asih ing dalam dunia. Ing dalam dunia lan akhirat. Kalau Ar-Rahimi, ya. Kalau Ar-Rahimi, kalau tadi Ar-Rahmani pengasihnya Allah di dunia dan di akhirat. Pengasihnya Allah di dunia kepada semua makhluk, ketika masuk ke negeri akhirat hanya Allah mengasihi orang-orang yang masuk surga saja. Nah, sedangkan Ar-Rahimi itu mengikuti wazan fa'ilun, ya, diartikan maha penyayang. Nah, penyayang ini maksudnya Allah sayang kepada makhluknya, khusus kepada orang-orang yang beriman. Tentunya nanti di hari kiamat, ya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma ba'du, adapun sesudah, ya, daripada mengucapkan bismillah, ya, terus alhamdulillah, sholawat dan seterusnya, ya. Fahazihi, maka adapun ini, maksudnya kitab ini, ya. Waraqatun qalilatun. Waraqatun, apa tadi maknanya? Lembaran-lembaran, ya. Jamak dari kata waraqatun. Waraqah satu lembaran. Jamaknya waraqat, ada alif ta. Lembaran-lembaran. Qalilatun, yang sedikit atau tipis. Seperti yang di hadapan kita, kitab ini berisi hanya beberapa lembaran saja, ya. Hanya 24 halaman saja. Kitab kecil, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kitab ini merupakan kitab terbaik, ya, yang dilihat dari sisi ringkasnya, ya. Dan juga di setiap pondok pasti mengkaji kitab usul fiqh Waraqat ini, ya. Dan dikarang oleh salah satu ulama yang terkenal di zamannya, yang disebut dengan istilah Imam Al-Haramain. Jadi Imam Al-Haramain, asal nama beliau adalah Abdul Ma'ali Abdul Malik ibnu Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini, ya, Al-Iraqi Asy-Syafi'i. Nah, jadi Imam Haramain ini berasal di kota Al-Juwaini, ya. Nah, jadi apa Juwaini Tegak, ya. Nah, jadi Juwaini dibangsakan kepada daerah yang bernama Juwaini, ya. Di mana itu? Nah, Al-Iraqi, di kota Irak atau di negara Irak. Dan beliau, ya, Imam Al-Haramain, disebut dengan gelar Al-Haramain. Haramain ini maknanya dua kota mulia, yakni Makkah dan Madinah. Karena beliau menjadi mufti, menjadi guru besar di dua kota tersebut, yakni kota Makkah dan kota Madinah. Nah, sepulangnya dari kota Makkah Madinah sebagai guru di sana, ketika dia pulang di kotanya, yakni di An-Naisabur, ya. Sebenarnya Iran bukan Irak. Nah, di Iran, di wilayah Iran. Nah, pulang ke daerahnya bernama An-Naisabur, dan di situ diterima, disambut oleh masyarakatnya dan dibuatkan madrasah. Dan saat itu beliau melanjutkan mengajar di negaranya, di tempatnya, ya. Makanya beliau salah satu ulama karismatik dan salah satu muridnya beliau yang nantinya akan menjadi orang hebat, khususnya dari kalangan orang-orang tasawuf, yakni Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali salah satu daripada murid Imam Haramain yang mengarang kitab Al-Waraqat, ya. Dan beliau dilahirkan pada tahun Wulida sanah 19 wa 400, yakni 419
Hijriah. 419 Hijriah. Jadi kalau dilihat dari sisi apakah dia masuk ulama salaf atau ulama khalaf, ya, jadi banyak pendapat. Ada yang mengatakan ulama salaf itu kurun waktu dari 300 ke bawah, ya. Berarti kalau ulama khalaf 300 ke atas. Nah, terus siapa yang termasuk ulama salaf? Nah, tentu seperti 4 mazhab itu termasuk ulama salaf, ya. Seperti Imam Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya, beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Berarti masuk beliau itu sebagai golongan tabi'in, ya. Terus yang kedua yakni Imam Malik. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Nah, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Nah, sedangkan Imam Hambali, beliau terakhir dari golongan Imam tabi'in, ya, 164 Hijriah. Ya. Kalau Imam Asy'ari 240 Hijriah. Nah, jadi Imam Asy'ari dari sisi akidahnya kita mengikuti beliau, itu semuanya masuk dalam golongan as-salafiyun, yakni ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang kurunnya disebutkan oleh Rasulullah kurun yang terbaik, yakni golonganku, yakni sahabat, setelahku sahabat, dan golongan setelah, yakni sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi itu kurun terbaik, ya. Berarti 4 mazhab itu sudah masuk di situ. Nah, yang lebih aneh, ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai as-salafi, tetapi otaknya itu bukan masuk ke golongan salaf, ya, 300 tahun ke belakang, ke bawah. Nah, siapa gurunya atau siapa otaknya? yakni Ibnu Taimiyah, ya, atau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Wahab. Nah, Ibnu Taimiyah ini sekitar 660-an, ya, 660 Hijriah. Berarti kan sudah jauh, ya, khalaf. Tetapi golongan ini mengatasnamakan diri mereka itu sebagai golongan as-salafi, mengikuti golongan salaf. Nah, sehingga mereka sampai mengatakan, wah, kalau bermazhab itu tidak perlu, ya. Nah, sampai tidak mengatakan, menolak adanya mazhab yang 4. Padahal pimpinan mazhab yang 4 ini adalah orang-orang yang dari golongan salaf, yakni kurun 300 ke bawah. Nah, kalau Imam Al-Haramain, beliau lahir 419, ya, Hijriah. Tastamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fikhi. Ya. Jadi kitab yang ada di hadapan kita ini, yakni kitab Waraqat, tastamilu, ya, mencakup. Jadi mencakup kitab ini ala ma'rifati, atas mengenal atau mengetahui, fusulin. Artinya fusul ini fasal-fasal atau masalah-masalah atau kaedah-kaedah. Jadi fusul jamak dari kata faslun. Faslun itu artinya pemisah-pemisah. Makanya ada istilahnya fasal A, fasal B, faslul awal, faslul tsani, kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2 terpisah, ya. Nah, kalau dalam di negara Arab ada arba'ata fusul, ada 4 musim. Ada musim kharif, yakni musim gugur, ada namanya musim asyita, dingin, ada faslul shaif, musim panas, ada faslul rabi, musim semi. Nah, jadi cuaca dalam 1 tahun itu terbagi menjadi 4 pemisah-pemisah, ya. Nah, sama di dalam kitab ini, ya, mencakup dalam mengetahui fusul, ya, yakni masalah-masalah. Artinya terpisah-terpisah pembahasannya.
pasal 1, pasal 2, pasal 3. Ibaratnya kalau kita baca buku ada untuk memudahkan ya, kita paham satu masalah ke masalah berikut. Ada pasal 1, ada pasal 2 dan seterusnya. Min usulil fikih. Ya, khusus pembahasannya min usulil fikih, dari usul fikih. Ya, jadi yang kita pelajari ini adalah usul fikih, bukan fikih. Ya. Jadi harus kita bedakan usul fikih dengan fikih. Ibaratnya fikih itu sudah matang. Nah, misalnya sholat hukumnya wajib. Pokoknya yang berbau-bau hukum ini pekerjaan mukallaf ini sudah hasilnya itu sudah namanya fikih. Nah, kenapa ini hukumnya bisa menjadi wajib, jadi sunnah, jadi makruh? Kenapa? Dari proses kajian itulah yang disebut dengan usul. Ibaratnya kalau kita mau buat roti ya, maka pasti butuh alat. Nah, roti ini kita anggap fikihnya ya, sudah jadi. Nah, tentu untuk membuat roti yang sudah jadi ini pasti dia butuh alat. Nah, alat untuk mencetak roti itulah yang disebut dengan usul fikih. Nah, bahan dari roti ini entah itu telur, tepung dan seterusnya. Nah, bahan-bahannya itu yakni dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ada kelompok mengatakan kita harus kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Ya. Kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah hanya sekedar membaca, membolak-balik kertas, lembaran, kita kembali kepada Quran, sekadar kembali membaca. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan arti kita mencari hukum langsung di situ, tentu kita tidak akan bisa. Ya. Nah, orang yang mampu menggali hukum di dalam Quran dan dalam hadis yang sudah mengetahui metode-metodenya, itulah yang disebut dengan mujtahid. Dan orang yang menjadi mujtahid ini tidak sembarangan orang, ada persyaratan. Pertama, dia harus hafal Quran, harus pahami makna-maknanya, harus paham ulumul Qurannya, ilmu-ilmu terkait Quran, nasih maksudnya, asbabun nuzulnya. Ya. Belum lagi dia harus kuasai ilmu bahasa Arab, karena di Al-Quran ini tulisannya, bahasanya pakai bahasa Arab, dan bahasa yang paling istimewa di dunia ini yang memiliki banyak rahasia itu yakni Arab. Maka tentu harus kita kuasai ilmu Arab, mulai dari nahunya, sorofnya, balaghahnya, balik bayani, ma'aninya, ya, bayan, apalagi insya'nya dan seterusnya. Nah, itu bireka tetap ya. Belum lagi harus menguasai mufradat, belum lagi ilmu usulnya dan seterusnya. Ya, banyak persyaratan sehingga seorang itu bisa disebut mujtahid. Nah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sudah memenuhi syarat-syarat itu. Ya. Sehingga kalau kita kembali kepada Quran dan hadis, lelah. Ya. Nah, sekarang 4 mazhab ini sudah memberikan hasilnya. Nah, ini sudah matang, sudah masak, tinggal kita jalankan. Makanya kita ulama membagi 3 level. Ya. Yang pertama itu level mujtahid. Nah, level mujtahid ini orang yang sudah berjuang dengan sungguh-sungguh, melewati pikirannya, kemampuannya, akalnya, ilmunya, sehingga dia sudah mampu menghasilkan ayat hukumnya. Ya. Nah, seperti 4 mazhab. Nah, kalau kita tentu tidak bisa. Ya. Nah, berat sampai ke situ. Nah, level yang kedua namanya ittiba atau muttabi, yakni orang yang mengikuti mujtahid. Ya. Karena kita tidak mampu menggali hukum langsung kepada Quran dan hadis. Nah, kita mengetahuinya lewat mujtahid, lewat ulama yang bergelar mujtahid. Nah, muttabi itu kita mengikuti hukum-hukum dari hasil mujtahid. Kita lakukan sholat, kita tahu hukumnya. Kita puasa, kita tahu hukumnya berdasarkan
mujtahid, pendapat, ya, hasil istinbat hukumnya. Nah, level yang ketiga yakni muqallid atau orang yang taklid. Ya. Kalau orang taklid ini dia sholat, dia puasa, dia jalankan dulu. Kalau ditanya apa dalil, apa hukumnya, di Quran, di hadis, dia tahu. Aku kok bisa tanya si guru nih, itu namanya taklid. Ya. Nah, maka tidak kita dengan belajar ilmu usul fiqh mana-mana dia jadi mujtahid, ya. Jadi ini ya. Mana-mana kita mengenal kehebatan daripada ulama-ulama terdahulu, padahal saat itu tidak canggih seperti secanggih sekarang. Ya. Kita sekarang ini kalau mau cari ilmu apapun itu sebenarnya di hadapan mana? Tinggal kita beli laptop, ada namanya Maktabah Syamilah, sekian giga, jutaan kitab ada di sini, mulai dari kitab tafsir, hadis, segala macam. Tapi tidak sampai menyebabkan kita untuk menjadi sehebat ulama-ulama dulu. Imam Bukhari saja untuk mencari hadis, satu hadis saja dia pergi berkilo-kilo, ya, dari Madinah menuju Mesir dan Palestina dan seterusnya. Satu hadis lalu, walaupun hanya satu. Dan tentu saat itu kendaraannya ya, paling mewah pakai kuda. Nah, kalau sekarang tidak perlu, hanya duduk manis tinggal klik Pak Google akan nyampe. Tapi tentu ada landasan, ya, sumbernya. Kalau sembarang kita mengklik-klik masa bertentangan, dia. Ya. Nah, inilah salah satu karya besar ulama-ulama salaf, termasuk Imam Asy-Syafi'i. Jadi pencetus pertama usul fiqh adalah Imam Asy-Syafi'i lewat kitab Ar-Risalah. Ya. Tapi tidak baca Ar-Risalah, walaupun saya punya lebih agak sulit ya. Redaksinya, penjelasannya, kata-katanya. Ya. Sampai kalau di Mesir itu dibaca kitab Ar-Risalah S2, mulai sedikit dari mana berarti pergi kelas-kelas ini. Ya. Memang itu S dulu sebenarnya, SD, SMP, SMA. Nah, untuk baca yang misalnya ini butuh ilmu pendukung, ya, ilmu alatnya, ilmu balaghahnya. Karena dalam mengkaji ilmu usul fiqh ini harus dibutuhkan ilmu-ilmu yang tadi. Nah, kita mau belajar ilmu usul fiqh tapi tidak menguasai ilmu pendukungnya, tentu kesulitan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Tasamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Jadi mencakup di dalam kitab Waraqat ini, ya, pengetahuan tentang fusul-fusul, ya, masalah-masalah min usulil fiqh, yakni dari usul fiqh, bukan fikihnya atau kitab yang lain, tapi khusus usul fiqh. Ya. Nah, sedikit untuk murojaah. Kita kaitkan dengan ilmu bahasa Arab, ya. Jadi usulul fikih kalau dalam ilmu lughah, ya, ini disebut dengan tarkib idhofi, ya. Nah, sekedar murojaah, ada yang pengurus, ya. Jadi di dalam susunan bahasa Arab, ya, ada istilahnya tarkib. Al-kalam wal lafzul murakkabun mufidu bil watan. Salah satu disebut syarat kalam itu adalah murakkab, ya. Tarkib. Apa artinya tarkib? Tersusun dari dua kalimat atau minimal dua kalimat. Nah, jadi kalimat yang kita baca ini mulai dari bismillah sampai seterusnya itu semua berisi tarkib. Ya. Nah, atau secara singkat dari bismillah sampai selesai, atau kita baca Al-Quran dari Fatihah sampai seterusnya, pasti ada 3 bentuk kalimat. Isi, tidak huruf, tidak isi, tidak huruf. Mana dong muter-muter. Ya. Nah, sama juga di dalam kitab ini pasti tarkib di situ. Ya. Nah, makanya tarkib itu dibagi menjadi 5. Ya. Pertama ada namanya tarkib isnadi. Ada musnad dan musnad ilaih. Nah, itu nanti dibagi menjadi atau disebut dengan istilah jumlah, kan? Ada jumlah fi'liyah,
ada jumlah ismiyah. Misalnya jumlah fi'liyah, contohnya koma Muhammadun. Kalau ismiyah Zaidun qa'im. Mubtada khabar. Sekedar mengingatkan ya. Terus yang kedua ada namanya tarkib bayani. Tarkib bayani itu artinya ada dua kata, kalimat yang kedua sebagai penjelas kalimat yang pertama. Dua kata, kalimat yang kedua menjelaskan kalimat yang pertama. Maka dibagi tiga. Ada namanya bayani wasfi, yang kedua bayani badali, dan yang ketiga bayani taukidi. Yang pertama bayani wasfi, dua kalimat, kalimat yang kedua menjadi sifatnya ya. Misalnya seperti contohnya akramtu at-tilmiza al-mujtahidah. Aku memuliakan murid al-mujtahidah yang bersungguh-sungguh. Ini namanya tarkib wasfi. Terus yang kedua ada namanya tarkib badali. Ada dua kalimat, kalimat kedua itu sebagai pengganti kalimat pertama. Misalnya contoh, Ja'a Zaidun akhuka. Datang, siapa yang datang? Zaidun. Siapa ini Zaidun? Akhuka, saudaramu. Zaidun sama dengan saudara. Terus yang ketiga ada namanya bayani, tarkib bayani taukidi. Seperti contoh misalnya ja'al qaumu kulluhum. Datang al-qaum, kaum, kulluhum, semuanya. Itu namanya tarkib bayani taukidi. Terus yang pertama tadi apa? Tarkib isnadi. Terus yang kedua tarkib bayani. Dibagi tiga ya. Terus yang ketiga ada namanya tarkib masdi. Dua kata yang tidak bisa dipisah. Kalau dipisah berbeda makna, berubah. Seperti apa? Baklapaka, baklur baklur, atau Surabaya. Ada dua kata dijadikan satu. Itu namanya tarkib masdi. Surabaya. Suro artinya ikan suro, karena nampak. Buaya, boyo, buaya, makanya disebut Surabaya. Dua kata dijadikan satu. Atau bawa bagi, tarkib apa? Tarkib mati, bangkat gawah dan seterusnya. Nah, yang keempat ada namanya tarkib atofi. Tarkib atofi itu dua kata, ya ada maktub alaih. Seperti Zaidun wa Muhammadun. Di tengahnya ada huruf A. Nah, yang terakhir, yang kelima itu namanya tarkib idofi. Ini susunan mudhof ilaih. Nah, ketika bentuk mudhof ilaih, maka pasti di situ menyimpan tiga makna itu, entah la, li, atau min, atau fi. Ya. Misalnya contohnya seperti khotamu fitotin. Khotamu arti cincin, fitotin arti perak. Maka di situ menyimpan makna apa? Min. Ya. Seperti khotamu fitotin, cincin dari perak. Padahal min itu di Arab tertulis, tetapi menyimpan makna min. Khotamu fitotin, cincin dari perak. Terus yang kedua menunjukkan menyimpan makna la, milik, li. Seperti kitabu Muhammadin. Maknanya kitabu li Muhammadin, kitab milikmu. Nah, yang ketiga makna fi. Misalnya seperti siyamu an-nahri, ya, puasa pada siang hari. Ada tersimpan makna fi, puasa pada siang hari. Atau saum Ramadan dan seterusnya ya. Nah, di sini usulil fikih. Ini juga makna tarkib idofi ya. Usul dalil-dalil pada ilmu pada fikih ya. Yantafi'u, bermanfaat.
biha dengannya, yakni usul fiqh, al-mubtadi, ini fa'il dari kata yantafi'u. Nah, siapa yang mengambil manfaat dengan adanya usul fiqh tadi? Ya. Al-mubtadi, yakni orang yang baru mulai. Nah, ya seperti kita bisa mengambil hikmah ya dari kitab ini ya, khusus bagi orang yang al-mubtadi, orang yang baru mulai belajar. Wa ghairu dan selainnya. Selain ini ya siapapun, entah guru yang ingin belajar kembali atau murojaah kembali atau siapapun bisa mengambil hikmah dari kitab ini. Wa zalika dan adapun yang demikian itu ai lafzu usulil fiqh, ai lafaz usul fiqh. Nah, ini yang dikaji lafaznya ya. Lafzu usulil fiqh, lafaz usul fiqh. Muallafun, muallafun ya, isim maf'ul ya, isim maf'ul. Allafa yu'allifu taklifan ya. Fa'ala yufa'ilu fa'il, taf'ilan taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, muallafan isim maf'ul. Muallafun disusun ya, atau tersusun min juz'aini dari dua bentuk. Juz'aini isim tasniyah dari kata juz'un, juz'aini, dua bagian. Kenapa menggunakan ya dan nun? Tentu karena dia mi'rab khafat, karena kemasukan min ya, min juz'aini dari dua bagian. Mufradaini yang mufrad keduanya, yang mufrad. Minal ifradi dari kata ifrad. Al-muqabili yang berlawanan, lit tarkibi bagi tarkib. La al-jami tidak lawannya jamak. Jadi di dalam kata usulul fikhi ya, di situ ada dua kalimat, ada dua bagian yang disebut mufradaini. Ya. Tetapi mufrad di sini bukan lawan kata daripada jamak. Ya. Tetapi lawan kata dari tarkib. Yang dimaksud ini mufrad di sini adalah lawan kata dari tarkib. Kalau tarkib itu tadi dua kata atau lebih, berarti satu kata namanya mufrad. Entah itu bentuknya jamak ataupun tasniyah, tapi satu kata. Nah ini maksudnya. Wal mu'allafu dan adapun yang disusun, yu'rafu diketahui, bima'rifati dengan mengenal, ma ullifa minhu, yakni barang yang disusun minhu daripadanya. Tentu sesuatu yang disusun bisa kita tahu jika apa yang disusun itu berisi sesuatu yang diinginkan. Misalkan yang disusun ini adalah tentang dalil-dalil seputar istimbat hukum fikih, berarti ya isinya ya usul fikih, tergantung isinya. Fal aslu, maka adapun kalimat aslu ya, alladzi huwa mufradul juz'il awwali, yang mana kalimat al aslu itu mufradul juz'i, yakni bagian yang pertama. Jadi kan tadi usulul fikih ya. Bagian yang pertama itu adalah usul, dan usul ini asal katanya adalah dari kata al aslu, mufradnya al aslu. Apa artinya al aslu? Nah, jadi dimaknai usulul fikih. Nah,
perkata dimaknai. Usul itu apa? Fikih itu apa? Ma yubna alaihi ghairuhu, yakni sesuatu yang dibangun, sesuatu yang dibangun alaihi atasnya, sesuatu itu ghairuhu selainnya. Maksudnya sesuatu yang dibangun di sesuatu itu selainnya. Misalnya ini ada suatu, nah dibangun di atas suatu itu selainnya, berarti jadi pondasi asal. Contohnya seperti ka'aslil jidari, seperti asal jidar, tembok, maksudnya pondasi tembok. Kalau disebut ka'aslil jidar, maka disebut maknanya adalah pondasi tembok. Asasihi, pondasinya. Kalau ada bangunan, ada tembok, pasti ada dasarnya. Dasarnya itulah disebut dengan asal. Wa asli syajarati, dan asal pohon, tarfiha, yakni ujungnya, ujung pohon, asabiti, yang menetap, fil ardi, di bumi, berarti akar. Ujung pohon yang menetap di tanah, nah berarti akar. Nah, akar itulah disebut sebagai asli syajarah, akar pohon. Makanya seorang ulama mengatakan hayatuka khiyaruka, hidupmu adalah pilihan. Ketika kita bangun tidur, maka kita pasti memilih satu dari dua pilihan. Makanya kata Allah, kalau sudah syariat sholat subuh itu 2 rakaat, nah ini sudah syariat dari Allah. Tapi salah satu hikmah kenapa 2 rakaat subuh itu 2 pilihan. Ketika kita bangun dihadapkan 2 pilihan, makanya 2 rakaat sholat subuh. Mau kita bangun atau tidur lagi, atau mau kita wudhu atau tidak, atau mau sholat atau tidak. Nah, setiap pilihan yang kita ambil pasti ada konsekuensi. Makanya ibaratnya kita memilih apakah mau menjadi pohon yang tinggi atau menjadi pohon yang rendah atau rumput. Ketika kita memilih salah satu dari 2 pilihan itu pasti ada konsekuensi. Ketika kita pilih menjadi pohon yang tinggi, maka tentu di situ akan ada angin yang kencang, ujian, badai dan seterusnya. Nah, memilih menjadi pohon yang pendek atau rumput pun ada konsekuensi, bisa diinjak atau dimakan selfie. Tetapi tentu dalam pilihan itu, ketika kita milih menjadi pohon yang tinggi, tapi kalau sudah akarnya itu kuat, maka bagaimanapun angin itu kencang tidak akan mampu menumbangkan pohon karena akarnya sudah kuat. Nah, maka belajar dari pohon, belajarlah, jadilah seperti pohon pohon bambu. Ketika kita tanam, walaupun lama akarnya tumbuh, tapi kalau sudah tumbuh, bagaimanapun kencangnya angin, dia tidak akan mampu untuk menumbangkan pohon bambu itu. Nah, inilah salah satu bukti bahwa ketika kita menuntut ilmu, seolah-olah kita menancapkan akar yang kuat, iman yang kuat. Prosesnya tentu tidak cepat, tidak singkat, butuh proses lama. Tapi kalau kita lewati proses itu, maka tentu mudah-mudahan hati kita menjadi kokoh seperti akar yang menancap ke dalam tanah. Nah, ini makna dari kata al-asl. Wal farq, tentu ketika ada asal pasti ada al-farq. Apa artinya al-farq? Cabang. Alladzi huwa muqabilul asli, yang mana fur ini muqabilul asli, lawan atau kebalikan dari al-asl. Apa maknanya al-farq? Ma yubna ala ghairihi, yakni sesuatu yang dibangun, didirikan ala ghairihi, atas lainnya. Berarti
Berarti tadi pondasinya di bawah. Nah, berarti furu'nya di atas itu, yang berada di pondasi. Kafuru isyajarati, seperti cabang pohon, li asliha, kepada aslinya atau kepada pangkalnya. Wa furu'il fikhi li usuli, dan cabang fikih li usuli, kepada pangkalnya atau usulnya. Nah, itu makna asal, usul. Terus kita yang kedua, kalimat yang kedua, wal fikhu. Apa artinya fikih? Allazi huwal juz'us tsani, yang mana kata fikih itu al juz'us tsani, bagian yang kedua. Bagian yang pertama adalah usul, bagian yang kedua adalah fikih. Kita tahu tadi makna usul itu adalah pondasi. Kalau Wahbah Zuhaili, pengarang kitab Fiqhul Islam Mu'adillah, ulama Syria, beliau meninggal beberapa tahun yang lalu, dan sempat yang sering mengikuti muhadarah beliau. Jadi Ustaz Abdul Somad itu termasuk apa yang beliau sampaikan itu banyak dari kitab itu, rujukannya di situ banyak. Jadi beliau mendefinisikan asal itu dengan dalil-dalil. Jadi asal, usul itu dan dalil. Karena yang dibahas dalam usul fikihnya seputar dalil-dalil. Nah, kalau fikihnya hasil dari dalil. Lahu makna, baginya, yakni bagi fikih ini makna, makna lugawi. Makna lugawi. Jadi ketika ada satu definisi, pasti dia memiliki definisi secara bahasa, pasti apapun. Apa makna fikih secara lugawi? Wa huwa al-fahmu. Maknanya adalah al-fahmu, paham. Makanya ketika ada orang bertanya, fahim tak? Atau faqih tak? Fahim atau faqih, aku sudah paham. Makanya Rasulullah SAW sampaikan ketika kita ingin mendapatkan suatu kebaikan, ketika kita ingin belajar dan mendapatkan kebaikan, maka harus benar-benar paham. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kepadanya diberikan kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan memberikan kepahaman di dalam agama. Jadi jika kita ngaji harus benar-benar fikih, paham. Wal fiqhu alladhi wal juz'u tsani lahu makna lugawi wa huwa al-fahmu, paham. Wa makna syar'iyyun, dan makna secara syar'i, syarat. Kalau ada makna bahasa, tentu nanti ada makna syar'i. Sama seperti sunnah misalnya. Sunnah ini kalau didefinisikan dari ilmu yang lain beda-beda nanti maknanya. Sunnah menurut ilmu usul fiqh berbeda makna sunnah dengan ilmu hadis. Dan sunnah ini juga beda nanti maknanya dengan ulama fikih. Jadi ada 3 ulama yang mendefinisikan sunnah ini beda-beda. Kalau sunnah menurut ulama usul fikih, yakni ucapan Nabi, perbuatan Nabi yang hanya berbau hukum saja. Ketika ada hukum-hukum, kita hukum perintah, hukum larangan, maka itu disebut dengan sunnah menurut ulama usul. Nah, kalau sunnah menurut ulama fikih, kalau kita lakukan dapat pahala. Kalau tidak kita lakukan, namanya tidak berdosa. Itu namanya sunnah menurut ulama fikih. Nah, ada yang ketiga menurut ulama hadis. Kalau sunnah menurut ulama hadis, maknanya adalah semua ucapan perbuatan dari Nabi. Entah itu
berisi hukum atau berisi nasihat atau berisi tentang adat atau apapun. Intinya ucapan perbuatan dari Nabi itu namanya sunnah menurut ulama hadis. Sedangkan makna syarak wa huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Jadi nanti dari definisi ini kita bisa tahu fikih itu apa sih maknanya. Ma'rifatul ahkam yakni mengetahui hukum-hukum. Kalau disebut mengetahui hukum berarti selain hukum bukan pembahasan fikih. Misalnya tentang akidah atau tentang apa lagi nasihat tasawuf misalnya. Nah, itu bukan berbau hukum. Asy-syar'iyyah, dan hukum ini dikhususkan lagi, kan hukum ini banyak. Nah, kalau kita di pemerintah, hukum-hukum ini banyak sekali. Nah, ini khusus hukum asy-syar'iyyah, hukum syariat. Berarti selain syariat tidak dibahas dalam ilmu fikih. Allati tariquha, yang mana metodenya, artinya metode dalam pengambilan hukum, al-ijtihadu, dengan metode ijtihad. Jadi itu makna fikih, yakni mengetahui hukum-hukum syariat yang metodenya dengan ijtihad. Lalu apa makna ijtihad? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ijtihad itu mengeluarkan pemikiran yang benar-benar untuk menghasilkan suatu hukum. Nah, adanya proses untuk mencari suatu hukum, itu namanya ijtihad. Berarti kalau sudah jelas hukumnya bukan ijtihad. Misalnya aqimi sholat, dirikanlah sholat. Sholat itu wajib. Nah, ini bukan berarti bukan produk ijtihad. Nah, karena sudah jelas hukumnya. Zina itu haram. Nah, sudah jelas hukum. Bukan produk kita berpikir hukumnya berbeda, bukan. Nah, maka itu sifatnya hukum yang qat'i, hukum yang sudah pasti. Bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud objek kajian fikih itu adalah hukum-hukum yang memang dihasilkan oleh metode ijtihad. Makanya disebut ahli mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh dalam menghasilkan suatu hukum itu yang disebut mujtahid. Nah, contohnya ini kal ilmi, seperti pengetahuan, bi anna niyata, dengan bahwasanya niat, bil wudu'i, pada wudu, wajibatun, wajib. Jadi ini salah satu hasil ijtihad, hasil pemikiran para mujtahid tentang masalah niat. Niat pada wudu itu adalah wajib. Nah, apa landasan hukumnya di sini? Ada kan hadis innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu tergantung pada niat. Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan niat saat berwudu itu adalah wajib. Mana dalilnya? Dari hadis yang tadi innamal a'malu binniyat. Nah, dia ijtihad di dalam mengkaji hadis itu sehingga beliau mentafsirkan hadis tersebut dengan innama sihhatu aksaril a'mali binniyat. Hanya saja sahnya kebanyakan amalan itu yakni dengan niat, maka dihukumi wajib. Nah, ini hasil ijtihad Imam. Nah, Imam Abu Hanifah beda. Memang dalilnya sama, innamal a'malu binniyat, tapi ketika dia menghasilkan dari hadis itu dia berbeda. Dia maknai Imam Abu Hanifah
Innamal a'malu binniyah itu innama kamalul a'mali an-niyah. Hanya saja sempurnanya suatu amalan itu dengan niat. Sempurna. Kalau tadi Imam Syafi'i sahnya, ya, maka harus. Tapi kalau Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, ya, innama kamalu, hanya saja sempurnanya amalan itu tergantung dengan niat. Sehingga beliau tidak mewajibkan niat pada wudhu, ya, karena niat sempurna dengan desa sampai wajib. Dari produk inilah muncul hukum-hukum yang berbeda. Makanya kita banyak temukan hukum-hukum inilah. Ada yang betul lurus pas asyhadu alla pas asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang diginikan, dan seterusnya. Itu juga berbeda-beda hasilnya, ya. Ada yang bersedekahnya berbeda-beda, ada yang di atas dada, ada yang di dada, ada yang di bawah dada, di atas perut, ada yang di perut, ada yang sama sekali tidak bersedekah. Tentu itu ada dalil-dalilnya. Inilah hasil-hasil ijtihad para ulama. Wa innal witra mandubun, dan sungguhnya witir itu mandubun, disunahkan. Kalau Abu Hanifah malah wajib witir. Dan juga witir ini kalau kita baca dalam kitab Bulughul Maram, maka kalau kita mau baca fikih, mengkaji fikih, harus lewat kitab-kitab fikih. Kalau kita mau belajar fikih lewat kitab hadis yang membahas fikih, malah bisa tersesat. Dan dalam kitab Bulughul Maram itu banyak hadis menjelaskan witirnya begini caranya, kadang begini, ya, bingung. Kalau dalam kitab fikih caranya begini menurut ulama ini, sesat terbingung. Wa anna niyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan, dan bahwasanya niat dari malam, ya, pada bulan Ramadan syartun adalah syarat. Karena ada yang mengatakan rukun, ya. Kalau rukun biasanya rukun berbarengan dengan amalan, tetapi niat di bulan Ramadan itu malah sebelumnya. Jadi syarat fi shaumi Ramadan, pada puasa Ramadan. Wa anna zakata, dan bahwasanya zakat wajibatun, wajib fi malis shabi, ya, pada harta anak-anak. Ghairu wajibatin, dan tidak wajib zakat itu bil huli, pada perhiasan, ya, al-mubah yang dibolehkan. Wa annal qatla, dan bahwasanya pembunuhan, ya, bimusab kolin, dengan benda tumpul. Musakol itu benda. Kalau benda tajam, jelas. Kalau benda tumpul, itu apakah masuk ranah di kisos atau bagaimana? Yujibul kisos, mewajibkan di kisos. Karena ada yang mengatakan kalau Imam Syafi'i wajib kisos. Kalau ulama yang lain, ini benda tumpul, ya. Banyak pemikiran-pemikiran, alasan-alasan, sehingga menyebabkan nanti hukumnya menjadi berbeda-beda. Seperti masalah rokok, ada yang haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mubah, tergantung. Ini wa nahwi dzalik, dan seperti yang demikian itu min masailil khilafi, dari beberapa masalah khilaf. Jadi produk fikih ini, ya, berasal dari perkara-perkara khilaf. Ini yang diijtihadkan oleh para ulama-ulama mujtahid. Bi khilafi ma laisa tariquhu al-ijtihad, berbeda perkara yang bukan metodenya al-ijtihad dengan ijtihad.
Kalau tadi ijtihad itu yakni memusatkan pikiran untuk menghasilkan hukum pada perkara-perkara yang khilafiyah, yang berbeda-beda. Nah, ada sesuatu yang metodenya itu bukan lewat ijtihad. Seperti apa? Kal ilmi, seperti ilmu bi annas shalawatil khamsi, bahwa sholat yang 5 waktu wajibatun, adalah wajib. Kalau ini bukan produk ijtihad, karena ini suatu ilmu yang sudah pasti, sholat wajib. Wa anna zina muharram, dan bahwasanya zina itu adalah muharram, diharam. Jadi perlunya kita menguasai nahwu shorof. Nanti kata mim haram, mim ini bisa dibaca muhrim, bisa dibaca mahram, bisa dibaca muharram. Jadi itu beda-beda. Kalau muhrim berarti orang yang ihram. Kalau mahram, itu baru orang yang tidak diperbolehkan untuk kita nikahi, haram dinikahi. Kalau muharram, itu yang hukumnya haram. Kadang ada salah mengatakan dia muhrim dia. Kalau muhrim itu artinya orang yang ihram. Orang yang ihram menggunakan kain ihram namanya muhrim. Kalau mahram, baru orang yang haram untuk. Kalau muharram, haram. Wa anna zina muharram. Wa nahwi zalika minal masaili al-qat'iyyati, dari masalah-masalah yang pasti. Fala yusama fikhan, maka tidak disebut fikih. Fal ma'rifatu huna, maka adapun al ma'rifah, pengetahuan di sini, al ilmu, yakni ilmu bi makna al-azzoni, dengan makna az-zonni. Jadi maksudnya kalau kajian fikih itu berdasarkan az-zonni, dugaan kuat. Makanya muncul kalau niat ini wajib menurut Syafi'i, itu sifatnya zonni, bukan qat'i. Dugaan kuat Imam Syafi'i memilih ini. Imam Abu Hanifah zonninya, dugaan kuatnya tidak wajib. Maka ilmu fikih ini kisarannya zonni, bukan qat'i. Wal ahkam ila akhir. Jadi seterusnya kita akan belajar tentang hukum-hukum. Kalau sudah hukum pasti wajib, sunnah dan seterusnya. Insya Allah untuk besok malam syarah Ibnu Aqil, dari ilmu peran doa, ilmu pondok itu, karena itu merupakan ilmu alat untuk bisa memahami bahasa Arab, bahasa Quran. Nah, ilmu usul ini juga adalah alat untuk menghasilkan hukum-hukum agama syariat. Jadi yang kebanyakan kita bahasnya adalah ilmu-ilmu alat. Dan insya Allah untuk malam Senin itu matan Al-Hikam, karya dari Ibnu Athaillah Al-Askandari, dan malam Selasanya yakni Sulam Taufik, itu membahas tentang apa? Suluddin, ada agamanya, ada fikihnya, itu Sulam Taufik. Dan insyaallah waktu lain mungkin tafsir atau sifat umum, mungkin lebih kepada fikih, sampai ke tawakkur. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada hikmahnya, ada manfaatnya.